Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Cerita saya kali ini berjudul Pocong Alay. Cerita ini aku alami pas aku duduk di bangku SMP kelas 3. Pas lagi unyu-unyunya, ahai. Meskipun orang tuaku punya rumah sendiri, tapi aku lebih milih tinggal di rumah nenek karena jarak rumah nenek ke sekolah deket banget daripada aku harus di rumah sendiri yang harus tiap subuh udah siap-siap standby di halte. Tahu sendirilah bagi warga Bandung, apalagi daerah Taman Kopo. Kalau pagi macetnya kayak apaan? Pokoknya dari situlah aku mutusin pas kelas 1 SMP, aku milih tinggal di rumah nenek di daerah Dago. Bukan cuma alasan karena macet aja sih, aku milih tinggal di sini. Tapi lebih menghindari bawelnya ibuku kalau lagi kumat. Duh, kelar hidupku. Hampura mak, aku gak mau kualat aku. Singkat cerita, waktu itu aku baru pulang sekolah. Di rumah nenek gak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu di mana kunci disimpan. Ya, seperti kebanyakan orang tua zaman old, kalau nggak di bawah pot bunga atau nggak di bawah keset, iya kan? Oh iya, sedikit aku gambarin letak rumah nenek dan siapa saja penghuni di dalamnya. Rumah nenek aku masih bergaya bangunan lama, kayak ala-ala bangunan Belanda gitulah. Dari depan ada garasi dan taman yang lumayan bisa buat main mini futsal. Lanjut ke dalam, ada ruang tamu, ruang keluarga, 4 kamar tidur, 2 toilet, dan lanjut area belakang ada sedikit taman di samping. Ada gudang, entah apaan di dalamnya, aku nggak mau tahu. Di samping gudang ada 1 toilet. Nah, puyeng kan? Sama, aku juga. Dan habitat penghuni di sini pun cuma nenek, tante, adiknya bapak, anaknya yang masih kecil sekitaran umur 4 tahun, dan omku kerja di Kalimantan. Jadi pulang cuma 6 bulan sekali. Dan tentunya ada aku. Jadi kita cuma tinggal berempat. Kakekku sudah meninggal pas aku masih kelas 5 SD. Lanjut ke cerita ya. Sepulang sekolah, aku langsung buka pintu, masuk ke dalam. Yang tahu bangunan kayak gini, pasti tahulah ademnya kayak gimana. Tanpa basa-basi, aku langsung ke toilet, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dan cuci yang lainnya. Aku langsung ke kamar, ganti baju. Terus,
Naluriku langsung tertuju ke meja makan. Dan pas aku buka tudung saji, "Selamat, Anda kurang beruntung." Song dong, musnah sudah harapanku. Ternyata nenek sama tanteku pergi tanpa nyiapin makan buatku. Akhirnya saking laparnya, aku langsung ke dapur. Kayak tikus lagi kelaparan, acak-acak isi kulkas. Dan aku nemu Indomie, telur, sama kornet. Cukuplah, batinku sambil lanjut memasak. Baru aja aku nyalain kompor, sekilas kayak ada orang lewat di belakangku. Aku nengok, gak ada siapa-siapa. Mungkin cuma angin, atau aku yang halu, saking kelaparannya. Aku masih anteng, masih mikir positif, dan bodo amat lah. Gak lama makananku pun jadi. Aku pindah ke ruang TV, sambil duduk manja aku makan. Tapi perasaanku, kok kayak ada yang merhatiin dari arah dapur. Dari ruang TV ke dapur tuh jelas banget. Saking parnonya, aku tutup tuh pintu yang ke arah ke dapur. Dan aku pun lanjut makan. Habis makan, aku selonjoran di kursi. Wajarlah, anak segede aku magernya minta ampun. Sampai nggak sadar, aku pun ketiduran. Nah, di sini aku mulai merasa kayak ada sesuatu di atasku. Badanku kayak lagi nahan benda berat banget. Aku tidur sadar nggak sadar. Pas aku buka mata, ya Allah, kalau aku bisa tonjok, aku tonjok tuh makhluk. Kagetnya minta ampun. Gila aja, depan mukaku, lihat sosok muka gosong bau bangkai. Emang pocong gak ada akhlak. Aku terdiam. Badanku kaku. Aku pengen merem gak bisa. Teriak gak bisa. Yang ada di pikiranku saat itu, aku pingsan aja dan bangun pas nenek sama tanteku pulang. Tapi boro-boro pingsan. Kira-kira 10 menit, sosok itu pun hilang gitu aja. Dan aku gak pakai mikir, langsung lari keluar rumah. Dan aku diam di depan garasi, menunggu nenekku pulang. Gak lama, nenek sama tanteku pulang. Nenekku bingung. Terus beliau nanya, "Ah, kok di luar lagi ngapain?" Kataku, "Takut, Nek. Aa takut." Kata tanteku, "Lah, takut apaan? Emang ada siapa di dalam? Kok sampai diem di luar?" Kata nenekku. "Ya udah, ayo masuk dulu. Ntar ceritanya di dalam." Aku nggak ngomong, masih dengan perasaan takut. Aku masuk ke rumah. Kata nenek, "Sok sekarang Aa cerita, ada apaan sampai diam di luar rumah gitu?" Aku masih terdiam sambil lihat-lihat ke sekeliling rumah. Aku kaget pas tanteku nepuk pundakku. Kata tante, "Ah, hei, itu si nenek nanya."
Ari Aa kenapa kok mukanya kayak gitu, yang ketakutan gitu? Kataku. Ya Nek, Aa habis lihat pocong tadi pas bangun tidur. Bukannya nanggepin, nenek sama tanteku malah ketawa. Tanteku bilang, Aa mah mimpi kali atuh. Kalau mau tidur teh baca doa. Jawab tanteku sambil ketawa. Kata nenekku, iya, si Aa mah ada-ada aja. Masa ada jurik siang-siang? Aa mah mimpi kali. Lagian Aa tuh tinggal di sini dari kelas 1 SMP. Masa baru sekarang lihat yang gituan? Ari dulu gak pernah. Aku jawab sambil gemetar. Aku ceritain semuanya. Dari aku pulang sekolah sampai tadi ditampakin tuh poci. Dari semenjak hari gak ada hal aneh lagi. Dan dari kejadian itu, aku gak berani tidur di kamar sendiri. Aku tidur sama nenekku. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Nenekku sakit. Yang mau gak mau harus dirawat di rumah sakit. Sesekali aku giliran jagain nenek di rumah sakit. Karena aku masih sekolah, aku cuma bisa jagain nenek dari pulang sekolah sampai sore. Aku masih ingat, malam itu malam Jumat. Giliran tante aku jagain nenek di rumah sakit. Yang mau gak mau, aku harus tinggal di rumah sendirian. Karena aku takut, akhirnya aku telepon ibuku, nyuruh kakakku nemenin aku di sini. Awalnya kakakku gak mau. Malah aku disuruh ke rumah ibu. Tapi aku males kalau harus pagi-pagi udah rusuh berangkat sekolah. Akhirnya kakakku pun ngalah. Oh iya, aku punya kakak cowok satu-satunya. Panggil saja Ricky. Waktu itu kakakku juga masih sekolah kelas 3 SMA. Yang sekolahnya pun satu arah sama aku. Udah, segitu aja tentang kakakku. Jangan banyak-banyak, ntar dia ikutan eksis. Selama aku nunggu kakakku datang, aku gak berani di dalam rumah. Aku nunggu di warung depan rumah. Males banget kalau aku di dalam, terus harus lihat lagi si Mas Poci itu. Gak lama kakakku datang pakai motor kesayangannya. Dia pun bertanya, "Lah, kok nunggu di sini? Kenapa nggak di dalam?" Aku cuma nyengir aja. Aku bilang, "Nih, sambil jajan kok." Alasanku aja. Padahal mah males banget. Akhirnya aku masuk ke dalam. Waktu itu pas maghrib. Kakakku ngajak salat berjamaah di rumah. Sepanjang dari wudhu sampai salat, aku ngintil di belakang dia. Sampai giliran aku wudhu, aku pengen ditungguin. Kakakku pun bilang, "Kenapa sih? Kok kayak takut gitu? Biasanya aja berani." Aku cuma diam. Dalam hati aku ngomong, "Ya, belum tahu aja kamu, A. Entar kalau kamu udah didatengin, gak bakalan ngomong kayak gitu."
Selesai sholat, kakakku sibuk sama urusannya sendiri. Dan aku seperti biasa, nonton TV sambil ditemenin dia. Pintu dapur sengaja aku tutup. Soalnya, aku takut tiba-tiba ada yang nongol, kan gak lucu. Singkat cerita, jam 10 kita pun ke kamar siap-siap tidur. Aku langsung nyerobot naik ke kasur. Pas kakakku habis nutup pintu kamar, kayak ada yang ngetuk-ngetuk jendela kamar. Pelan tapi terus-terusan. Aku ngomong, "Ah, itu suara apaan sih? Kayak ada yang ngetuk-ngetuk jendela." Jawab kakakku, "Ah, palingan tikus atau angin kali. Udah ayo tidur, jangan ngoceh mulu. Besok aku harus bangun pagi," kataku dalam hati. Buset, nih abangku galak banget. Kayak kakak tiri aja. Gak lama kemudian, kakakku udah ngorok aja. Sementara aku gak bisa tidur. Gak tahu kenapa, ini malam biasanya jam 9 aja, aku udah tepar. Aku lihat jam dinding, udah pukul 12 malam. Tapi ini mata susah banget merem. Pas aku lagi ngelamun, aku kaget. Ada suara ribut dari arah dapur. Langsung aku bangunin kakakku. Susah banget dia dibangunin. Udah kayak bangke molornya. Lama aku goyang-goyang. Akhirnya dia bangun, terus bilang, "Kenapa sih kamu gangguin orang tidur mulu?" Aku bilang, "Tuh, di dapur berisik banget. Aku takut ada maling," jawab kakakku. "Ah, kamu, palingan tikus atau kucing lagi ngejar tikus. Udahlah, aku ngantuk." Tapi pas kakakku mau merem lagi, ada kayak suara berat banget. Gak jelas ngomong apaan. Tapi aku sama kakakku denger jelas banget ada suara berat itu. Kakakku bangun pelan-pelan dan mengajakku lihat ke belakang. Takutnya beneran ada maling. Aku jalan mengendap-endap. Pas tiba di pintu dapur, kakakku buka pintu. Tapi aneh, gak ada siapa-siapa, gak ada barang jatuh. Padahal tadi kita dengar kayak ada suara barang pada jatuh. Lalu kakakku mengajak ke taman belakang. Takutnya pintu ke arah belakang gak dikunci. Tapi semuanya terkunci. Pas kakakku buka pintu ke arah taman belakang itu, aku sama kakakku langsung diam. Kalian tahu apa yang aku lihat? Ya, Mas Poci lagi selonjoran di tembok yang batasin teras belakang ke arah taman. Sumpah, teriak gak bisa, gerak gak bisa, dan apa yang aku takutin pun terjadi. Ya, Mas Poci deketin kita. Tepat 2 meter di depan kita, dia ngilang. Dari situ aku gak ingat apa-apa. Yang aku ingat pas bangun, ibuku, bapakku, tanteku, sama Pak RT udah ada di depan kita.
Aku di situ langsung nangis kenceng-kencengnya. Kakakku pun sama. Semuanya nenangin kita. Gak lama kakakku disuruh cerita. Dan semuanya pada diam. Apalagi tanteku yang dulu gak percaya sama apa yang aku lihat. Tapi sekarang dia percaya. Gak lama, bapakku langsung nyamperin Pak RT, minta tolong dipanggilin Pak Ustadz atau orang pintar. Gak lama kemudian, Pak RT dan Pak Ustadz pun datang. Langsung ngasih air minum ke aku sama kakakku. Dan bapakku pun menceritakan semuanya. Entah apa yang bapakku dan Pak RT sama Pak Ustadz bicarakan. Siang itu, aku sama kakakku dibawa pulang ke rumah. Dan di sana udah ada nenek. Alhamdulillah, nenek udah pulih. Aku pun ceritakan semuanya ke nenek. Tapi nenekku diam aja. Beliau cuma bilang, itu piaraan rumah sebelah yang udah gak keurus jadi keliaran. Lah, aku sama kakakku bingung dong. Kok ada orang yang miara poci? Nenekku pun cerita. Dulu tetangga sebelah rumah nenek tuh bisa dibilang orang kurang mampu. Sampai buat makan aja ngandelin pemberian tetangga atau warga yang kasihan. Sering istri dari tetangga itu pinjam uang ke nenek buat sekedar ongkos sekolah atau bayar SPP anak mereka satu-satunya. Nenek sih nggak masalah dan nggak pernah jadiin itu hutang. Diganti syukur nggak ya nggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah. Nah, pas suatu hari, keluarga itu tiba-tiba hilang. Gak ada kabar, gak ada yang tahu kemana. Tapi balik lagi, sudah 3 bulan pergi. Semenjak itu, mereka buka warung. Bisa dibilang grosiran gede lah. Di kompleks itu banyak warga yang heran. Banyak juga warga yang curiga. Kok tiba-tiba bisa gitu? Sampai akhirnya semuanya tiba-tiba habis. Anaknya tiba-tiba meninggal. Istrinya juga meninggal mendadak. Sampai suaminya gila dan gak lama meninggal juga. Nah, dari semenjak itu komplek daerah nenek horor. Aku nanya ke nenek, tapi kok kenapa baru sekarang, Nek? Aa udah 3 tahun tinggal di situ, baru sekarang digangguin, kata nenek. Iya, mungkin udah kelamaan gak ada yang ngurus, ngasih makan jadi keliaran. Aku sama kakakku cuma bisa diem, sambil masih ngebayangin mukanya. Kayak apaan? Duh, nggak banget deh. Malamnya, Pak RT ke tempat nenekku. Dengan Pak Ustadz datang. Dan Pak Ustadz bilang, Alhamdulillah, sesudah dibantu warga, makhluk itu nggak bakalan pernah ganggu lagi. Dari kejadian itu, nggak ada lagi kejadian-kejadian horor. Suara-suara atau penampakan. Soalnya omku pindah tugas lagi ke Bandung dan sampai aku lulus kuliah gak pernah diganggu lagi. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa tetap tunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.